Ya, seberapa kita yang pada malam hari ini rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau katakan, jemaat, sama-sama kita angkat pujian ini. Kita bangkit berdiri. Kita mau arahkan hidup kita dan katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan Bapa, bahkan sembah kami berikan kepadamu Tuhan. Amin. Bagi-Mu Allah yang mulia. Sama-sama kita katakan, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin Bapa. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu Tuhan mengalir dan memulihkan kehidupan kami Bapa. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi kita mau katakan, Engkau layakkan kami Bapa. Kau layakkanku menghampiri-Mu,
kami Bapa, sembah kami berikan kepadamu Tuhan. Bagimu Allah yang mulia, sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama dengan kesungguhan hati kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan setiap kami, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, oleh kuasa darah-Mu. Amin. Ini kami Bapa yang pada malam hari ini datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau telah menebus dosa kami Tuhan. Kudusan-Mu telah melingkupi setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Sungguh besar Kau menyelamatkan kami Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, bahkan kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, penyertaan-Mu dan anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada pada malam hari ini Tuhan, rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan. Nama-Mu saja yang kami sembah, yang kami muliakan pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati hamba sebagai pemimpin pujian malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan. Bahkan semua yang terlibat pada pelayanan malam hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami urapan kuasa kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menjalankan ibadah-Mu ini Tuhan dengan kesungguhan hati kami Bapa. Siaplah kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami tabiskan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Kita mau katakan bahwa anak Allah Yesus namanya. Dia telah menyembuhkan kita, bahkan telah menyucikan kita. Amin. Amin. Kita anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, katakan menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Kubur kosong telah membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah hidup dan telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Sama-sama kita katakan, anak Allah, Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup. Say, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Hidup berarti sebab Tuhan Yesus telah hidup. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kita mau dengan kesungguhan hati kita. Kita katakan anak Allah Yesus namanya. Nama Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Katakan bahkan Dia mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup.
Yuk sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak akan gentar, ku tak gentar. Karena apa Bapak Ibu? Karena ku tahu Dia benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yuk sama-sama kita katakan, Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu Dia benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi dong suaranya, sebab Dia hidup, pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama sekali lagi kita katakan, Dia hidup, ku ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak akan gentar. Karena ku tahu Dia benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hidup jadi berarti karena Tuhan Yesus telah hidup. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Seberapa kita yang hadir pada malam hari ini masih rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Lambaikan kedua tanganmu, salam sama kiri kananmu, katakan bersoraklah karena Dia telah hidup. Sama-sama kita katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh. Amin. Selamatkanlah umatmu, ada Syah di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, katakan tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu. Oh, selamatkanlah umat-Mu, ada Syah di tempat kudusnya. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah semua. Allah bangkit, amin, bernyanyilah, oh musuh dikalahkan, oh umatnya dibebaskan, ada Syah di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Sekali lagi kita katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Sama-sama kita katakan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu. Oh, selamatkanlah umat-Mu, ada Syah di tempat kudusnya. Lagi-lagi kita katakan dengan semangat, Allah bangkit, bersoraklah semua. Bangkit, bernyanyilah, musuh di
Wah, Allah bangkit, berjanjilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syakti tempat kudusnya. Sekali lagi kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah semua. Allah bangkit, oh, bernyanyilah, musuh dikalahkan, oh, umatnya dibebaskan. Ada syakti tempat kudusnya, Allah dahsyat. Ada syakti tempat kudusnya. Sekali lagi kita katakan, ada syakti tempat kudusnya. Semua. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit ke surga. Amin. Iya, kita sudah dimenangkan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bersiap, beri hormat.
ketika aku melihat anakku terbaring tak bernyawa. Tapi aku ingat, dia datang kepadaku. Dia menjamah mayat anakku dan ia berkata, "Bangkitlah." Dan seketika itu juga anakku hidup. Dia hidup. Sungguh, dia memiliki kuasa yang luar biasa. Tapi sekarang dia sudah mati. Aku tidak percaya hal ini harus terjadi. Dia yang membangkitkan saya dari kematian. Waktu itu, saudara-saudara saya bersedih karena kematian saya. Tetapi dia datang membangkitkan saya dari kematian. Tetapi sekarang, dia sendiri yang mengalami kematian. Mengapa? Aku melihat sendiri ketika Yesus memberi makan aku dan 5.000 orang lainnya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang aku punya. Dan juga kami makan hingga kenyang. Dan masih ada sisa 12 keranjang. Dia bukan hanya berkuasa, tetapi dia juga berbelas kasih kepada kita. Tetapi sekarang dia sudah mati. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saya salah satu dari 10 orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan diberikan. Saya datang sujud dan menyembah kepadanya karena dia sudah menyelamatkan saya. Tapi hatiku sedih, kenapa Tuhan Yesus mati? Mengapa? Istriku, barusan aku mendengar berita buruk dan itu menjadi pembicaraan semua orang, istriku. Berita apa itu, suamiku? Kamu tahu Yesus kan? Orang-orang yang menyediakan anggur untuk tamu-tamu kita waktu itu. Oh, aku mengenalnya. Dia adalah orang baik. Di pesta pernikahan kita, dia melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Ya, betul sekali. Sekarang dia telah mati dan para prajurit pun telah menyalibkan dia. Apa? Kenapa? Kenapa dia harus mati? Kesalahan apa yang dia lakukan sehingga ia harus mati? Kenapa ia harus disalibkan? Kenapa? Saat itu menjadi saat yang paling menyedihkan. Yesus bagaikan seorang penjahat yang paling bengis. Kuburnya dijaga oleh para prajurit. Namun pagi-pagi benar, ketika para perempuan datang mengunjungi kubur itu, batu kubur sudah terguling dan kubur telah kosong. Ini membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Hah? Yesus sudah bangkit. Oh, Yesus sudah bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Oh, Yesus sudah bangkit. Kita harus memberitakan itu kepada semua orang. Ayo, kita memberitakannya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia Pasangkan kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit.
Kita yang hadir pada malam hari ini diberkati lewat persembahan pujian maupun drama yang ada. Siapa di sini yang merasa diberkati? Mari lambaikan tangan. Kita mau bersyukur sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ia adalah Allah Sang Juru Selamat kita. Ia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian dan kita mau katakan, Perlindungan-Mu, oh Tuhan.
setiamu Tuhan di hidup Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu. Hari ini ketika kami mengingat kebangkitan-Mu, maka kedahsyatan kekuatan-Mu terus ada. Selamanya sesuai janji penyertaan-Mu. Sampai akhir kesudahan zaman, Engkau datang kembali untuk menjemput setiap umat-Mu yang percaya. Sementara itu dalam penantian kami di sini sebagai gereja-Mu, Engkau menuntut kami untuk dapat bersaksi bagi dunia. Karena itu malam ini Tuhan, sebagai keluarga-keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai siapapun kami, sebagai anggota keluarga yang hadir, kami mau agar kami boleh membagikan Kristus lewat hidup kami, lewat keluarga kami. Tuhan, biarlah Engkau berkenan kepada pemberitaan firman-Mu, mengurapi hamba-Mu dan memakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu. Demikian juga umat-Mu yang mendengarkan. Roh Kudus ambil alih waktu ini. Kiranya Engkau dimuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang rindu dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Sungguh sebuah sukacita boleh berjumpa lagi dalam acara puncak pada perayaan serangkaian acara Paskah sejak Jumat Agung, Sabtu Sunyi hingga Minggu Kebangkitan pada hari ini. Dan kalau saudara Bapak Ibu hadir tadi pagi saya berkhotbah tentang Yesus bangkit. Kubur kosong, jangan takut karena Yesus sudah bangkit. Dan hari ini memang tema dari panitia adalah damai Kristus di tengah keluarga. Kita tidak membahas lagi soal kubur kosong, tapi drama tadi sudah mengantarkan kita ke sana. Saudara, memang kalau kita lihat bahwa tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak dapat mengalami yang namanya damai dalam keluarga. Untuk itu mari kita akan segera membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan pasal 6 dan ayat yang keempat. Efesus pasal yang kelima mulai dari ayat 22. Oke. Mari kita mulai pembacaan ini. Mari kita baca bertanggapan. Saya baca ayat yang genap, jemaat Tuhan baca ayat yang ganjil. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Lewat ini, sorry. Oh, di atas ditekan juga ya? Sorry. Oke. Ayat 25, 1, 2 mulai. Untuk menguduskannya, sesudah itu
sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Pasal 6 ayat 1 sampai 4, saya baca ayat 1, nanti jemaat baca ayat 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sampai di situ pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah yang dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua orang mendambakan apa yang disebut dengan keluarga yang bahagia, keluarga yang damai, keluarga yang rukun, keluarga yang sejahtera. Dan impian tersebut memang telah rusak karena dosa. Saudara masih ingat cerita kejadian ketika Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, lalu dia galau, ya kan? Lalu dia galau karena ayam punya pasangan, ya kan? Babi juga punya pasangan, guguk juga punya pasangan, tapi Adam tak punya pasangan. Lalu kemudian kita tahu cerita itu, dia kemudian tidur nyenyak, lalu kemudian Tuhan membentuk dari rusuknya perempuan yang menjadi pasangannya. Dan waktu ia bangun dan ia lihat, ada perempuan cantik di sampingnya, dan dia berkata dia disebut perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Namun keindahan perjalanan hidup di mana ia merasa bahagia karena ada pendamping kekasih hati di samping. Seperti lagu itu ya, Hawa tercipta di dunia, gitu kan, untuk menemani sang Adam. Si Hawa sudah ada menemani sang Adam dalam hari-hari, dia tidak merasa sepi lagi. Tapi persoalan datang oleh karena si Hawa kemudian termakan bujuk rayu si ular, lalu dia memakan buah terlarang. Itu masalah. Dan akhirnya jatuhlah si Hawa dalam dosa, lalu kemudian nanti dia bawa pulang juga buah itu, dia kasih juga buat si Adam. Si Adam juga dikasih sama kekasih hatinya, ya dia ikut-ikut saja. Ya kan, saya tidak tahu apakah si Adam adalah kelompok isti, ikatan suami-suami takut istri. Sehingga dikasih sama istri dia ikut aja, padahal dia yang terima perintah Tuhan, ya kan? Tapi yang pasti bahwa Adam juga ikut makan, dan sesudah makan lalu dia sadar bahwa mereka telanjang, merasa malu karena telanjang, dan akhirnya ketika dengar langkah Tuhan mereka mulai bersembunyi dari Tuhan. Namun Tuhan mencarinya, Tuhan memanggilnya. Dan menarik bahwa waktu Tuhan menjumpainya, ditanya, "Kenapa engkau bersembunyi?" Dia tidak jawab karena aku malu, walaupun dia telanjang. Yang dia jawab adalah karena aku takut. Ia sadar bahwa ia telah berdosa dan dia punya rasa takut. Sebelumnya ia punya komunikasi yang hebat, yang indah, yang
luar biasa dengan Tuhan. Dia senang Tuhan mengunjunginya. Dia senang bahwa dia mengalami Tuhan di taman yang lengkap itu. Tetapi ketika dosa datang, keindahan itu sirna. Bahkan tadi perempuan yang ditempatkan di sampingnya yang membuat dia berbunga-bunga. Ya kan? Menjadikan harinya tadinya seperti sayur tak bergaram. Tawar karena tak ada hawa. Sekarang ada hawa menjadi sayur yang keasinan. Tidak. Maksudnya adalah menjadikan hidupnya menjadi penuh rasa. Tetapi waktu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi ketika Tuhan bertanya, Adam, engkau terima perintah, kenapa makan? Dia bilang, karena perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Dosa telah merusak sedemikian rupa, sampai gombal-gombal, ucapan manis, tulus, semuanya sebelumnya, semua yang bagus-bagus yang ia sampaikan sebelumnya, jadi terlupakan sejenak. Kenapa? Dia sudah mulai mempersalahkan. Memang kau mak yang salah. Iya kan? Pernah dengar begitu di rumah? Coba lihat kiri kanan. Kasih tahu, saya kenal orang itu. Saudara, Adam mulai mempersalahkan Hawa. Hawa juga tidak mau terima. Tapi dia tidak balas Adam. Dia lihat-lihat, dia bilang itu ular. Ular yang kasih tahu saya. Ular juga mulai lihat-lihat cari kambing hitam. Tapi tidak ada. Ya kan? Saudara, dosa membuat kita saling melempar, kesalahan mencari kambing hitam. Dan itu merusak kebahagiaan. Itu merusak kerukunan. Itu merusak kesejahteraan kerukunan keluarga. Kalau hari ini saudara jumpai bahwa ada sering cekcok, ada sering ribut-ribut di rumahmu. Tidak usah tanya rumah tetangga lah. Ya, jadi jangan dengar ini bilang, oh iya saya biasa dengar tetanggaku, tidak usah. Di rumahmu aja, ya kan? Ada yang sering cekcok di rumahnya, enggak usah angkat tangan, enggak usah. Nanti saudara malu. Saudara, itu karena apa? Jangan bilang itu karena istriku cerewet sekali, kayak mesin pemotong rumput. Bikin sakit telinga, bukan. Sebenarnya karena sudah ada bibit dosa. Waktu bibit dosa masuk dalam hidup kita, Paulus berkata apa? Aku tahu apa yang baik dan aku mau melakukan apa yang baik. Tetapi yang aku jumpai adalah bukannya aku melakukan apa yang baik yang aku ketahui. Tetapi justru aku melakukan apa yang tidak baik. Kok bisa begitu? Lalu Paulus menjawab, oleh karena aku hidup di dalam tubuh dosa. Sehingga bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Tahukah saudara? Betapa hebatnya cara dosa bekerja. Ini juga ketika saudara jatuh dalam dosa, kemarin saya sebutkan bahwa ini sifatnya menguasai dan memperhamba. Dan dia juga bekerja inside out. Dia bekerja dari dalam kedagingan saudara karena ia menyatu terhadap diri kita. Dan ia bekerja dari dalam keluar, dan yang saudara ekspresikan hanya bisa tunduk karena sifatnya diperhamba, sifatnya dirantai, sifatnya dibelenggu. Sehingga kita hanya bisa tunduk pada keinginan dosa meskipun ada kesadaran tentang kebaikan, tapi yang kita kemudian lakukan adalah dosa lagi. Sehingga kita jadi orang Kristen tomat. Habis tobat kumat lagi. Jadinya tobat kumat. Minggu masuk gereja tobat, Senin kumat lagi. Di sini ada yang begitu? Di sana ada saudara, tapi memang biasa di sana sini. Iya kan? Saudara, kita bicara ini dan kita mau semua kita mendambakan. Waktu saudara menikah kan saudara memimpikan seperti sorga, meskipun kita belum pernah ke sorga, tapi saudara sering kita ungkapan sorga dalam arti bahwa saudara memimpikan kenyamanan, apalagi sebelumnya saudara pacaran gitu ya. Kemarin saya sharing dengan beberapa rekan muda, saya bilang waktu pacaran itu fake. Kenapa? Karena kalau kita pacaran, kita janjian ketemuan di, enggak tahu kalau di Palopo ini di mana ketemuan orang pacaran itu ya. Di Labombo, ya. Tapi hati-hati kalau ketemu di Labombo, ada bombo juga, ya kan? Nah, ketika janjian ketemuan, tidak mungkin dia datang ke sana pakai daster tidur, iya kan? Pasti kalau janjian dengan pacar mau ketemu, apalagi kalau ketemu di mall, ada di mall di Palopo, ya apalah begitu ya. Saya harus survei lagi nih Palopo ya. Tapi ini belum sempat, nanti lain kali kalau saya datang lagi. Nah.
Di mana lah biasa orang di sini, di kafe kah, di mana gitu ya. Pasti datangnya apa? Cantik-cantik, ganteng-ganteng, harum-harum gitu kan. Nah, tapi waktu menikah saudara, itu berbeda sekali. Berbeda sekali. Kenapa? Maaf ya, ibu-ibu kalau mau ke pesta, kondangan, ya kan? Itu bisa 1-2 jam sebelumnya sudah mandi, sudah ke salon, sudah bikin putar-putar rambut, ya kan? Terus lewat di kaca, lihat lagi, semprot lagi. Tapi kadang-kadang di rumah tidak begitu sama suaminya. Padahal yang sangat penting adalah dia tampil cantik di depan suaminya. Untuk apa itu kecantikan istri dinikmati orang lain? Bisa menjadi salah bagi orang lain. Iya toh? Tapi ya justru terjadi begitu. Saya bilang istri saya, itu pakaian-pakaian yang sudah cocok jadi lap kaki. Biar raja lah jadi lap kaki. Ya kan? Jangan hemat. Untuk apa kau beli pakaian kalau untuk kau pakai bagi orang lain? Pakailah itu untuk saya lihat kau. Ya kan? Supaya mata ini jangan lirik tetangga. Iya kan? Mata ini bisa membandingkan orang. Sehingga kadang-kadang kebun orang lebih hijau dari kebun kita. Nah, itu juga persoalan karena di rumah. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa ketidakmampuan kita dalam hal melawan daging tadi, melawan dosa tadi, oleh karena hari ini adalah hari kemenangan Kristus, dijamin oleh kemenangan Kristus. Dia telah kalahkan maut, dia telah tebus kita dari dosa. Menebus kita dari dosa itu juga membebaskan kita pada waktu yang sama dari perhambaan, perbudakan, dan juga rantai belenggu dosa. Sehingga kita terbebaskan. Sehingga memungkinkan kita untuk dapat menikmati keindahan rumah tangga sebagai cerminan hubungan Kristus dan gerejanya seperti yang kita baca dari teks ini. Jadi saudara, kalau saudara melihat, kalau ini orang-orang muda, saudara karena lihat cewek cantik, lihat cowok ganteng gitu ya, pangeran yang turun dari becak. Ya kan, bidadari yang turun dari Gojek. Saudara langsung berpikir bahwa oh kalau saya menikah sama dia, rasanya dunia ini milik saya. Tapi yang saudara jumpai adalah ketika menikah bukannya menjadi indah, tapi seperti menjadi neraka sendiri. Kenapa? Itu karena ada hal yang tidak mampu saudara lawan kalau dengan kekuatan saudara. Oke. Tetapi puji Tuhan, karena kematian Yesus sebenarnya juga menjamin ketika kita dibebaskan dari dosa, itu juga menolong kita untuk terbebas dari dosa. Meskipun memang kita masih hidup dalam tubuh dosa. Sehingga ada potensi, masih ada kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Tetapi pertolongan Roh Kudus akan menolong kita seperti yang dia janjikan ketika ia bangkit dan naik ke sorga. Nah, inilah yang menjadi dasar pengharapan kita hari ini. Bahwa Yesus telah bangkit dan kita dapat membangun keluarga sebagaimana yang kita idamkan. Nah, saya mau berbagi dari teks yang kita baca. Bagaimana menghadirkan damai Kristus. Karena sebenarnya yang memang Yesus kerjakan bagi kita adalah damai. Itu sebabnya ketika ia dilahirkan ke dunia ini, apa yang diungkapkan oleh malaikat Tuhan, damai sejahtera bagimu. Oke. Dia menjumpai Maria, Eirenesu. Oke. Salam sejahtera bagimu, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dia mengungkapkan damai sejahtera dan kelahiran Yesus dilambangkan dengan Raja Damai. Ya kan? Raja Damai. Tapi bagaimana itu terjadi? Melalui proses kematiannya, saya sudah sampaikan yang lalu, terjadi rekonsiliasi antara hubungan Tuhan dan umatnya. Inilah damai yang sesungguhnya. Kita menjadi seteru Allah. Dan juga permusuhan di antara manusia juga menjadi damai di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara,
Saudara bisa lihat perbedaan orang yang dalam Tuhan dan yang tidak dalam Tuhan. Oke, kita di gereja ini pernah ada yang baku bombe di sini? Pernah ada juga yang saling tidak senang? Oke, tapi walaupun begitu, ada masa untuk kita saling memaafkan dan ada perasaan dalam hati untuk saling merangkul lagi kan? Beda dengan ketemu orang yang tidak dalam Tuhan, saudara. Iya kan? Itu cara bertindaknya beda. Di kalangan anak muda cinta ditolak, dukun bertindak. Dukun tidak mempan, doti melayang. Iya kan? Saudara, ini beda sekali. Tapi di kalangan anak Tuhan paling-paling berdoa. Tadi kami sharing dengan Pak Gembala, itu waktu masih di STT dulu, ya kita berdoa. Ya kan? Gak boleh bilang saya suka sama si A. Tidak, saya mendoakan si A. Oke, wah itu rohani sekali. Ya. Saudara, dari cerita ini, mari dari teks yang kita baca, mari kita lihat prinsip bagaimana menghadirkan damai di tengah keluarga. Yang pertama adalah saya mau mulai dengan prinsip kasih. Dan teks ini berbicara dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 31. Efesus 5 mulai dari ayat 25 ini dimulai kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Memang ini bicara kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Tetapi apa yang dibicarakan di sini adalah prinsip kasih. Kasih. Menghadirkan kasih dalam keluarga. Ini adalah hal yang mutlak menjadi pilar untuk menghadirkan damai, sejahtera, rukun, dan kebahagiaan. Saudara, di sini suami diminta untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Waduh, ini persoalan ya. Karena memang biasa orang mempertanyakan di ayat sebelumnya soal istri, tapi nanti kita akan lihat istri menghormati, tapi suami mengasihi. Saudara, sebenarnya bagi suami ini berat. Saudara lihat bagaimana suami harus mengasihi istrinya. Harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara tahu apa yang Kristus lakukan dalam menunjukkan kasihnya kepada jemaatnya? Mati di salib. Iya kan? Di sini siapa suami yang rela disalib bagi istrinya? Satu kali saya jalan di Makassar, jalan ke Pantai Losari, sore-sore. Saya ketemu pasangan anak muda, dia sambil rangkul pacarnya begini, dia jalan. Lalu saya di belakangnya, baru dia mulai kasih tahu, sayang, dunia ini milik kita berdua. Saya lihat-lihat, lalu saya ini bagaimana kok dong? Ya kan, kalau milik mereka berdua. Dia bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua. Pokoknya gombalnya masuk semua. Tiba-tiba dia tidak perhatikan bahwa di situ ada anjing herder besar. Tiba-tiba dia ngomong, itu dia laki-laki ini langsung hilang. Ceweknya teriak langsung histeris lalu sambil dia duduk saja. Tapi laki-laki langsung hilang sudah di ujung. Tapi kemudian saya lihat, anjing besar tapi ini pintu di pagar. Saya juga kaget tapi saya lihat, dalam pagar, syukurlah. Ya kan, alhamdulillah. Gitu kan. Dia ada di pagar. Nah, saudara, saya kasih tahu, adik, kau bangun, jalan lagi. Anjing itu dalam pagar. Baru dia lihat-lihat. Pacar sejauh di sana. Tadi bilang dunia milik berdua. Iya kan? Saudara, memang ini masalah kita para suami. Kalau ada maunya gombalnya bagus. Iya kan? Kalau ada maunya kadang-kadang mulutnya manis banget. Tapi kemudian berbeda ketika tidak ada maunya. Manisnya hilang, yang sisa pahitnya. Istri-istri jangan senyum dulu, nanti bagian istri kedua lah. Ya kan? Nah, kita dituntut untuk mengasihi istri juga seperti diri sendiri. Jadi mengasihi istri seperti Kristus, saudara harus berkorban. Mengasihi istri seperti diri sendiri, saudara harus hitung apa yang membuat saudara nyaman, apa yang membuat saudara senang, apa yang membuat saudara bahagia, saudara perlakukan itu juga lah. Dan itu disampaikan juga oleh Kristus. Kalau mau dibuat bahagia orang lain, buat bahagia juga orang lain. Ya kan? Jangan hanya kamu mau dibuat bahagia, orang lain tidak dibuat bahagia, itu kan persoalan. Nah, dalam hal ini,
Oh, kok kecepatan nih. Iya, mengasihi istri seperti diri sendiri. Ini juga sudah menunjukkan bagaimana kita menghadirkan kasih. Dan berikut adalah mengasihi istri dengan meninggalkan rumah orang tua. Di ayat 31. Karena itu para suami meninggalkan. Ini mengutip lagi ketika dalam kitab Kejadian Adam dan Hawa. Lalu di situ mereka keduanya menjadi satu. Lalu suami meninggalkan rumah orang tua. Para istri tolong baca baik ya. Yang ditinggalkan cuma rumah orang tua, bukan orang tuanya. Ya kan? Jadi bukan berarti kalau kita menikah lalu kita putus hubungan dengan orang tua, tidak juga begitu. Tetapi waktu kita menikah kita juga perlu sadar bahwa kita sedang membentuk unit keluarga baru. Oke? Artinya kita meninggalkan rumah orang tua, di sana saya jadi anak, di sana aturan papa mama saya berlaku. Waktu saya membangun rumah tangga, maka saya sedang membangun keluarga sendiri, saya di rumah sendiri, di mana aturan di sini berlaku sesuai dengan kesepakatan dengan istri. Oke? Tidak perlu bawa kebiasaan di sana, istri juga tidak perlu bawa kebiasaan di sana. Di sini adalah kesepakatan baru dalam unit keluarga baru. Nah, saudara, kemarin juga kami sharing, saya bilang tidak ada sarjana pernikahan di dunia ini. Kalau yang lain, orang mau jadi teknisi, dia menjadi sarjana teknik. Ya kan, sarjana perikanan ada, sarjana pertanian ada, sarjana kehutanan ada, sarjana ekonomi ada, akuntansi ada, kedokteran ada. Tapi semua orang menikah tidak ada sarjananya. Belum pernah ada orang sarjana pernikahan baru menikah. Tiba-tiba dia pintar menikah. Tidak. Tidak ada orang yang pintar menikah. Yang biasa adalah bahwa kita latah melihat video orang tua, kita ikut video orang tua. Ini persoalan bagi keluarga. Bayangkan kalau seorang suami yang ayahnya dominan di rumahnya. Sehingga dia merasa bahwa ketika dia menikah dia juga akan seperti ayahnya dominan di rumah. Ternyata ketemu istri yang ibunya dominan di rumah. Begitu ibu batuk, bapak langsung pelan-pelan diam. Tapi kalau yang di sini, begitu bapak bicara, ibu diam. Terus dua-dua ketemu, ya kan? Si istri mulai batuk, suami tidak diam. Dia belalakkan matanya, kena tinju. Kenapa? Karena yang di sana tidak biasa begitu. Ya kan? Nah, ini karena masalah budaya. Masalah komunikasi. Ini juga persoalan. Maka perlu meninggalkan rumah dalam arti di sini bahwa membentuk unit baru. Dan nanti waktu kita baca Efesus 6 ayat yang keempat. Ada tambahan karena kalau nanti ada anak juga. Maka ayah juga perlu mengasihi anak. Dan tidak membangkitkan amarahnya. Nah, ini juga penting, ya kan? Ini juga penting. Jangan membangkitkan amarah. Nah, jadi dalam hal mengasihi, ini penting dilakukan dalam rumah tangga. Sebenarnya ini disebutkan untuk suami, tapi sebenarnya dalam hal mengasihi semua orang harus menunjukkan kasih saja. Oke? Tetapi kebetulan ayat ini berbicara bahwa suami perlu mengasihi. Ya. Kenapa? Karena ibu-ibu itu perlu dikasihi. Ya kan? Ibu-ibu itu mau dikasihi. Satu kali ada seorang bapak ajak istrinya, tapi kemudian dia, "Ma, saya singgah sebentar ya, ada sesuatu di kantor, saya singgah dulu. Tapi tunggu saja di mobil." Oke. Jadi kemudian bapak turun, istrinya tunggu di mobil karena dia tidak ada buat apa-apa. Dia mulai lihat-lihat karena itu dia buka, ada ada laci di situ. Dia buka, lalu dia ketemu amplop coklat. Amplop apa nih? Dia buka, ada lagi amplop di dalamnya. Dia buka lagi, ada lagi amplop di dalamnya. Dia buka lagi, oh ternyata uang. Ya kan? Jadi, kenapa ini uang ada di sini? Jadi waktu suaminya pulang dia tanya, "Pak, tadi saya ketemu uang di sini. Ada dalam amplop tapi tidak tahu itu uang apa. Itu uang apa, Pak?" "Oh itu uang sial." Jadi dia pikir, pantas banyak amplopnya karena uang sial. "Oh, uang apa? Kenapa bisa uang sial, Pak?" "Ya iyalah, sudah disembunyikan masih ketahuan juga." Uang sial lah, sudah disembunyikan masih ketahuan. Saudara, menunjukkan kasih tidak begitu kan? Di sini tidak ada suami-suami yang begitu ya ibu-ibu ya?
Nggak ada. Kok bapaknya yang jawab? Saudara, saya ingat dulu waktu saya di kampung, dompet laki-laki itu kecil, tidak seperti dompet ibu-ibu. Tapi ibu-ibu percayalah bahwa di dompet laki-laki walaupun kecil, itu banyak lorongnya. Banyak lorong-lorongnya. Jadi ada satu keluarga juga ribut. Kenapa? Karena dia minta uang untuk belanja, tidak dikasih. Dia minta uang untuk kebutuhan anak, tidak dikasih. Bilang tidak ada uang. Tapi pulang gereja, suaminya tidak masuk gereja. Ternyata suaminya sedang asik main domino. Ada uang. Kenapa? Karena ada banyak tikungan di dompetnya. Dia kasih, lihatlah tidak ada uang. Nah, istri cuma buka begini, dia lihat memang tidak ada uang. Tapi ternyata banyak tikungannya di situ. Ya kan? Banyak lorong-lorongnya kayak di Palopo, banyak lorong-lorong kecil. Saudara, ini juga masalah. Seringkali hal ini menghilangkan damai, menghilangkan sejahtera di keluarga. Apa yang perlu kita buat? Mari kita belajar mengasihi seperti Kristus. Oke. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu bagaimana kita mengasihi. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana caranya kita menunjukkan kasih? Walaupun kita mau mengasihi, kalau kita tidak tahu caranya itu juga persoalan. Nah, ini adalah teori dari Gary Chapman, The 5 Love Languages. Ini adalah 5 bahasa cinta yang biasa ada. Oke. Yang pertama adalah, saudara harus cari tahu sebenarnya apa sih bahasa kasih dari pasangan kita. Nah, ini berlaku bukan hanya untuk istri ya, ini berlaku untuk suami, ini berlaku untuk anak, ini berlaku untuk semua orang yang saling mengasihi. Kita harus tahu. Pertama, saudara juga harus tahu bahasa kasih saudara itu apa. Dan kedua, pasangan saudara harus tahu apa bahasa kasih saudara. Jadi misalnya, ada yang quality time. Quality time ini dia pentingkan adalah kebersamaan. Oke? Ada waktu untuk bersama, kehadiran. Nah, itu kalau dia didampingi saja, wah itu dia merasa sangat dikasihi. Oke? Nah, yang lain adalah ada kata-kata pujian. Ada kata-kata penguatan. Wah, kalau dipuji, cantiknya ini mama kalau pakai baju merah, iya kan? Nah, walaupun kalau baju kuning juga sama Ji. Cantiknya dia pakai baju kuning, ya kan? Nah, apa sih beratnya bicara begitu? Padahal memang ibu ini seringkali dia sengaja pura-pura lewat lagi. Suami diam-diam. Habis itu dia tanya suaminya, "Pak, cantik Kak?" Nah, ini kan pertanyaan yang sulit dijawab suami. Dijawab iya, dia bilang ada maunya. Dijawab tidak, persoalan. Ya kan? Nah, saudara, tapi kita harus tahu bagaimana memuji. Dan ini adalah hal yang kurang dalam keluarga-keluarga. Pujian. Beda dengan orang barat. Saudara kalau punya international friendship, saudara punya persahabatan internasional, orang barat itu selalu punya cara untuk menemukan apa yang perlu dipuji. Kalau saya datang dengan jas begini, dia bilang, wah, bagus sekali jasnya. Dia akan selalu punya sesuatu yang bisa ditemukan gitu ya. Lihat Pak Endra tadi main bass. Pak Endra, waduh saya baru tahu Pak Endra pemain bass dan bagus sekali mainnya. Iya kan? Padahal kalau saya ketemu Pak Hendrik di misalnya di GKY misalnya, saya akan bilang juga Pak Hendrik bagus sekali mainnya. Iya kan? Nah, tapi kan ini adalah kata pujian. Nah saudara, siapa di sini yang masih sering puji pasangannya? Iya kan? Yang puji anaknya. Seringkali anak tetangga kita puji. Kita marah-marahi anak kita. Kau ini bodoh sekali. Kenapa cuma rata-rata 8? Temanmu di sebelah rata-rata 9. Padahal kita dulu rata-rata 6 je. Saudara, kadang-kadang kita tidak ada puasnya. Ya kan? Tidak ada puasnya. Kita perlu belajar. Kata-kata penguatan itu penting. Oke. Ada juga tindakan pelayanan, kita menolong. Nah, saudara, memang ada budaya-budaya. Seperti saya di Toraja, biasanya urusan-urusan dapur itu diserahkan ke ibu-ibu lah. Itu biasa. Tapi ini kan hanya bersifat tradisi karena dalam konteks masyarakat petani, mereka ke kebun, bapak-bapak pagi-pagi menyiapkan diri ke sawah, ke kebun. Dan jadi ya tentu ibu-ibu tinggal di rumah dan urus itu. Tapi saudara, tidak ada juga salahnya kalau sekali-sekali
suami bangun lebih dulu. Dan pas ibunya bangun, ayo sarapan, saya sudah siapkan sarapan. Masak apa? Indosat. Apa itu? Indomie 1 telur. Kenapa? Karena itu menu mahasiswa. Jadi kita pandai masaknya. Ya masak Indomie 1 telur juga susah masaknya kan. Sebenarnya hal-hal yang sederhana. Oke. Apalagi kalau sekarang ini. Siapa sih yang tidak tahu masak kalau sekarang ini? Kita semua sudah pintar masak. Kenapa? Karena masaknya sudah di HP. Iya kan? Tinggal tekan-tekan, datang nasi goreng. Tekan lagi, datang pangsit. Tekan lagi, datang kepurung. Tekan lagi, datang ikan bakar. Kenapa susah? Iya kan? Yang susah itu adalah kita tidak mau. Tapi tindakan pelayanan penting. Apalagi? Hadiah. Ada orang suka terima hadiah. Masalahnya adalah waktu pacaran suka sekali kasih hadiah. Begitu menikah tidak ada hadiahnya. Kenapa tidak ada hadiahnya? Karena uang semua kau sudah pegang. Jadi bagaimana lagi mau kasih hadiah? Pak, katanya suka sekali kasih hadiah dulu waktu masih pacaran. Oh iya. Kenapa sekarang tidak suka lagi kasih hadiah? Bagaimana saya kasih hadiah Pak? Nah uang semua di istriku. Oh ya susah juga kalau begitu ya. Memang kita harus menemukan bagaimana cara. Ya, bagaimana cara untuk menunjukkan kasih. Yang kelima adalah sentuhan fisik. Ada orang-orang yang tidak perlu hadiah yang mahal, mewah, tapi dia disentuh, dia senang. Oke. Nah, ini perlu diketahui. Supaya apa? Supaya kita bisa menunjukkan kasih yang sesuai dengan kebutuhan kasih pasangan. Ini rahasia. Rahasia hubungan. Oke? Untuk anak juga begitu. Ya. Saya tumbuh dengan kebutuhan sentuhan fisik. Kenapa? Karena saya lihat ayah saya tiap pagi sudah mandikan ayam, siang jemur ayam, sore urut ayam, pijit ayam. Bisa duduk dari jam 6 sore pijit ayam sampai jam 10. Tapi kita tidak pernah dipijit. Saudara, ini masalah budaya. Ya kan? Sehingga saya merasa bahwa saya butuh sentuhan. Ya kan? Saya butuh kasih sayang yang menyentuh. Saya tidak terlalu peduli. Ayah saya orang cari uang. Tapi kemudian saya merasa, saya tidak perlu dikasih uang. Ya kan? Lebih baik saya diberi waktu. Lebih baik saya disentuh oleh orang tua saya, itu lebih penting. Oke? Nah, ini semua berbeda. Ya. Ini semua berbeda. Istri saya itu adalah quality time. Jadi bagi dia kebersamaan itu penting. Ya kan? Nah, jadi kita perlu tahu. Kita perlu tahu untuk menghadirkan rasa damai dalam keluarga. Oke, yang kedua. Ini nanti kelamaan bis ketinggalan. Nggak usah. Yang kedua adalah prinsip hormat. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 24. Tadi sih kita sudah baca. 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara, ini di sini adalah prinsip hormat. Istri diminta menghormati suaminya seperti kepada Tuhan. Jadi saudara, jadi tadi bapak-bapak ya, sekarang ibu-ibu nih. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu diminta menghormati suami seperti kepada Tuhan. Oke. Jadi bagaimana kita harus menghormati Tuhan? Ini adalah total submission. Ini adalah ketundukan yang total. Nah, jadi istri diminta menghormati suaminya. Ibu-ibu, bapak-bapak itu hidup dengan rasa harga diri yang tinggi. Kalau harga dirinya terkorek, emosinya tersulut. Oke? Tolong dipahami. Kebanyakan laki-laki itu hidup dengan ego, dengan rasa harga diri yang tinggi. Apalagi karena budaya kita budaya patriark. Laki-laki dianggap kadang-kadang, maaf, ini bias gender. Tapi memang ini saya bicara budaya. Laki-laki kadang-kadang merasa lebih hebat. Merasa harus lebih dihormati, besar. Contoh saja lihat di rumah. Di rumah siapa piringnya paling besar? Yang piringnya kayak loyang. Entah itu mangkok atau loyang, kita susah bedakan. Kenapa? Besar sekali. Gelasnya juga paling besar sendiri. Ya kan?
Maaf nih, maaf. Kalau ada yang kebetulan sama, anggap saja Bapak Ibu tidak tahu. Senyum aja, ya. Kalau senyum-senyum, saya sudah paham, ya kan? Nah, kalau senyum-senyum itu merasa, kalau yang tertawa itu pelakunya. Saudara, kadang-kadang itu hidup dengan rasa yang tinggi seperti itu. Saya melihat ada suami yang hanya karena nasinya tidak dipisahkan, tidak ditaruh, sayurnya tidak dipisahkan. Dia ngamuk, lalu dia kemudian hamburkan makanan. Saya pikir, apa masalahnya? Saya lupa pisahkan makanannya. Terus dia ngamuk. Aduh. Oke. Tapi apa di situ? Saya tidak membela yang begitu, tetapi memang di situ ada rasa harga diri yang sering menjadi masalah. Oke? Karena itu, kita perlu paham dalam hal ini, istri dalam hal tunduk itu adalah tahu juga bahasa kasih suaminya dan kemudian menunjukkan kasih sesuai dengan bahasa kasih suaminya. Ini penting. Istri tunduk seperti gereja kepada Kristus sebagai kepala jemaat. Bagaimana istri harus tunduk? Tunduk seperti gereja kepada Kristus. Gereja ini bagaimana tunduknya kepada Kristus? Istri diminta tunduk kepada suami seperti gereja kepada Kristus. Ketaatan dalam melakukan kehendak Bapa. Oke. Nah, tentu dalam hal ini nanti ada pertanyaan. Pak, bagaimana kalau suami mengajak kita untuk hal yang tidak memuliakan Tuhan? Nah, ini memang persoalan dilematis. Saudara harus tetap hormat kepada Tuhan. Tapi saudara, dalam hal ketaatan total, saudara hormat dan taat ini hal yang berbeda. Ketaatan total kepada Tuhan, saudara menunjukkan respect, saudara menunjukkan hormat kepada pasangan. Oke. Walaupun kadang-kadang itu berbeda, tapi saudara masih bisa menunjukkan hormat. Yang masalah adalah ketika saudara kehilangan hormat, lalu kemudian langsung saja ngomong itu dari pagi fajar terbit sampai sampai matahari terbenam, ya kan? Laki-laki kan kalau marah biasa sebentar. Tapi meledak. Ibu-ibu marahnya pelan-pelan kayak mesin Honda. Pelan-pelan, lama-lama naik. Tapi panasnya juga lama. Ya kan? Kadang-kadang makan 1 hari tak cukup. Butuh 2-3 hari untuk perasaannya tenang lagi. Di sini juga kadang-kadang suami-suami salah kaprah. Kenapa? Marah-marah istrinya, dia pergi keluar. Dia sudah tunggu 2-3 jam di luar, dia pulang. Tiba-tiba dia pikir sudah selesai. Tiba-tiba dia pulang. Ya kan? Dia pulang, dia rasa sudah aman. Main perintah lagi. Wah, ini persoalan saudara. Ini juga kita harus tahu. Kita harus paham. Nah, yang begini biasa diseminarkan, tapi tidak apa-apa. Karena saya datang ini pas hari Minggu ya tidak apa-apa. Nah, berikut adalah prinsip hormat. Anak juga harus hormat orang tua. Hormat ayah dan ibu. Dan menarik bahwa dalam Efesus pasal 6 itu dikaitkan dengan 10 hukum. Diingatkan sesuai yang ada pada janji itu bahwa supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu. Anak-anak, statusmu sebagai anak, hormati orang tuamu. Saya berbeda pandangan dengan orang tua saya waktu saya akan masuk sekolah teologi. Ayah saya memutuskan bahwa dia tidak akan memberi biaya. Tapi saya menghormati ayah saya, artinya menghormati keputusannya. Saya tidak menghina dia, tidak perlu bertengkar habis-habisan, apalagi berkelahi, tidak perlu. Tetapi saya dengan hormat mengatakan, oke, jika ayah tidak setuju, saya akan menanggung risiko dari pilihan. Tidak apa ayah berbeda pendapat, tapi saya mau sekolah teologi. Oke. Dan nanti ayah saya kemudian setuju juga. Setelah semester 5 dia kemudian telepon, dia bilang, wah ini sudah setengah jalan. Tentu kalau saya suruh berhenti sekarang kamu lebih merasa bahwa Tuhan sudah sertai setengah jalan, pasti kamu akan disertai untuk setengah jalannya. Ya kalau memang itulah pilihan, silakan, saya dukung. Kalau ada kebutuhan, kasih tahu. Tapi kalau dia telepon, dia tanya, ada uang? Saya karena waktu itu saya sudah pikir bahwa ayah saya tidak mau biaya Tuhan, engkau biaya. Saya tidak akan tanda tangan, biarkan engkau buktikan bahwa engkau memanggil, engkau mempercukupkan. Sehingga ayah saya telepon tanya, ada uang? Sebenarnya enggak usah tanya lah. Ya kan? Ayah-ayah itu enggak usah tanya anak, ada uang kah? Transfer saja, tinggal kasih tahu. Ya kan? Nah, sudah transfer. Itu kan lebih membahagiakan. Kalau ditanya ada uang, ini kan persoalan. Ya kan?
Saya mewakili para anak ini. Apalagi kalau anak-anak kuliah yang sudah jauh ya. WA-nya, ada uang nak? Nggak usah tanya, kirim aja gitu ya. Nah, tapi anak-anak juga jangan lupa ya, hormat orang tua. Karena ini berkait, menarik bahwa Paulus mengaitkannya dengan 10 hukum. Karena memang dalam 10 hukum, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Saudara, bagi anak menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang sifatnya juga mutlak. Dan yang terakhir adalah prinsip ketaatan. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 bicara tentang ketaatan. Memang di situ tentang anak, tetapi ketaatan ini menyangkut semua keluarga juga. Anak diminta taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Nah, ini ingat bingkainya, taat di dalam Tuhan. Jadi tadi saya cerita bahwa saya pernah ditolak oleh ayah saya karena saya mau sekolah teologi, tapi ketaatan saya adalah di dalam Tuhan. Dalam hal ini panggilan Tuhan, tentu panggilan Tuhan sangat berharga bagi saya. Tetapi saya tidak membuat hal itu menjadi besar, menjadi pertengkaran yang hebat. Saya tetap menghormati ayah saya tetap pulang meskipun kalau saya pulang itu, kalau ayah saya dengar saya khotbah ini mungkin dia senyum-senyum. Karena dia juga tahu itu benar. Kalau saya datang, bis malam dari Makassar, tiba pagi di rumah, ayah saya bangun pagi, saya sudah ada, dia tanya apa? Baru tiba? Ya. Bagaimana? Sudah keluar? Sang tidak, saya cuma datang libur. Oke, itu percakapan kami. Nanti kalau saya mau pulang dia tanya, mau pulang? Iya, saya pulang. Oke, itu aja. Sampai 5 semester pertama itu ujian berat bagi saya. Tapi saya tidak menunjukkan ketidakhormatan. Saya menghormati orang tua. Oke, kalau tidak saya mungkin sudah lama dibawa di Pannar. Kalau di Makassar Pannar namanya. Itu atau Bolangi. Itu tempat kuburan itu kan tidak panjang umur kalau begitu kan. Nah, tapi ini adalah hal yang perlu kita kerjakan. Taat. Kalau anak-anak taat kepada orang tua, damailah rumah itu. Cuma masalah memang anak-anak ini suka tidak taat. Ayo di sini yang masih anak, status anak dalam rumah yang sering tidak taat. Tidak usah angkat tangan. Ya. Bilang saja saya kenal anak itu. Ya kan. Saudara, anak-anak disuruh mamanya, Ronald, mudah-mudahan tidak ada Ronald di sini ya, karena tadi pagi sudah Joni. Ronald, kau tolong mama dulu, kau pergi beli garam di depan. Ini ada kembalinya 2.000, kau ambil saja. Mama saya lagi main game. Bagaimana kalau saya kasih mama 5.000, mama beli sendiri? Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana jengkelnya. Kok bisa begitu? Ya iya karena dikasih uang jajan lebih jadi dia punya, tapi dia lagi main game. Anak-anak sekarang kalau lagi main game jangan coba-coba kasih berhenti. Kenapa? Ranknya nanti turun. Sedang main Mobile Legend, Bapak Ibu main, jam 10 berhenti. Wah itu sumber konflik. Jadi saya kasih tahu istri saya, walaupun kami pakai jam di rumah, jadi untuk anak-anak kami, itu di rumah ada jam untuk HP. Jadi setiap malam kami kumpul HP anak. Untuk apa? Kasih HP sampai pagi. Nanti dia tidak tidur main game. Ya kan? Kami kumpul HP, pagi baru kasih lagi ketika mau ke sekolah. Tapi malam kami ada waktu kumpul. Cuma memang laki-laki ini kan suka main. Jadi waktu main, lagi seru-serunya, tiba-tiba, jam, kumpul HP. Saya bilang, jangan langsung kumpul. Kalau gamenya belum selesai itu persoalan besar. Ini jam harus komitmen. Komitmen, cuma saya juga ini pemain game. Ya kan? Maksudnya dulu saya pemain game juga. Maksudnya kita, ya namanya kita... Kalau saudara lagi main game lalu tiba-tiba di stop. Mati lampu aja kita kesal. Ya kan? Habis baterai aja kita kesal. Apalagi tiba-tiba di stop. Nah, jadi kita juga harus paham. Ya kan? Supaya apa? Jangan membangkitkan amarah di hati anak. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan membangkitkan amarah di hati anak. Ronald, kau pergi belikan papa di depan Coca-Cola sama adik sama kau. Jadi kau pergi beli. Berapa Coca-Cola? 2 pak. Bapaknya marah, kau bodoh sekali. Bagaimana cara hitungmu? Kau pergi beli Coca-Cola untuk bapak, untuk adik dengan untuk kau. Berapa Coca-Cola? 2 pak. Diketuk lagi kepalanya. Kok bagaimana belajar matematika? Lalu ditanya, kenapa 2? Iya pak, karena saya mau beli Sprite. Sudah sakit kepalanya diketuk, sudah nangis. Baru ayahnya bertanya, kenapa bisa 2? Iya pak, karena saya mau minum Sprite. Iya tahu bapak kan tidak tanya-tanya. Langsung beli saja, beli Coca-Cola 3, kita 3. Orang dia mau minum Sprite, kenapa harus Coca-Cola?
Ini cara komunikasi. Akhirnya bisa menghasilkan kemarahan juga. Biar anak bisa marah juga. Jangan bilang karena anak tidak bisa marah. Ya kan? Anak-anak kecil saja, ini ada guru-guru TK di sini. Anak-anak kecil saja bisa marah toh. Lucu kalau dia marah, tapi bisa marah juga. Siapa yang ajar dia marah? Jangan bilang orang tuanya. Memang dia lihat orang tuanya marah. Tapi orang tuanya tidak pernah ajar dia marah-marah begitu. Ya kan? Tapi anak-anak pun tidak belajar marah, tapi bisa marah. Saudara, dengan ini mari kita belajar menghadirkan damai yang dijamin oleh kebangkitan Kristus, yang dijamin oleh pengorbanan Kristus. Mari kita belajar menghadirkan damai dalam rumah tangga kita. Sebagai suami istri, kalau ada anak, mari kita menghadirkan prinsip ini. Pada bagian akhir saya mau katakan, pelihara kasih, pelihara rasa hormat, pelihara ketaatan. Ini 3 hal penting sebagai pilar dalam menjaga kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, kebahagiaan di rumah. Oke, dalam 3 hal ini tidak hanya semata-mata dirohanikan, tetapi dalam hal-hal yang sangat praktis yang kita bisa lakukan. Tadi saya menunjukkan ada paling tidak 5 bahasa kasih. Belajarlah untuk mengetahui bahasa kasih pasangan. Sekarang tidak sulit Bapak Ibu. Masuk saja di HP Bapak Ibu, ada alat tes. Ada alat untuk mengetes bahasa kasih kita itu apa. Ikut saja tesnya, jawab saja sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Nanti akan diberitahu, oh ternyata kamu adalah bahasa kasihnya ini. Itu gratis. Masuk saja di HP, di googling situ ya, di Google langsung muncul. Oh, bahasa kasih, 5 bahasa kasih. Alat tes bahasa kasih. Bisa dites sekarang. Ya, ini cara. Dan saya berharap bahwa itu juga bisa ditularkan kepada persekutuan besar. Ini bukan hanya untuk di rumah, tetapi termasuk di gereja. Gereja bisa juga ada persoalan, kenapa kalau tidak ada kasih di gereja, tidak ada hormat, tidak ada taat, ini juga persoalan. Iya kan? Oh kasih Pak, tapi kok bisa kasih tapi ini malah jadi ribut. Iya karena kasih biar. Nah, bukan kasih biar, ya kan? Ini adalah kasih yang memberi, kasih yang berkorban, meneladani Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa ada waktu untuk kami menikmati kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami sebagaimana Engkau telah mendasarkan dalam kasih pengorbanan-Mu, dalam keteladanan ketaatan-Mu, dalam sikat hormat-Mu kepada Bapa di sorga. Demikian juga kami dalam hubungan-hubungan dalam rumah tangga, dalam persekutuan jemaat. Bagaimana kami diajar untuk memiliki kasih, memiliki rasa hormat, dan memiliki ketaatan. Sehingga dalam peran-peran kami akan menghasilkan kebaikan bagi keluarga kami masing-masing. Hamba berdoa setiap keluarga yang ada kiranya diberkati sehingga mereka berlimpah dengan segala kebahagiaan dan kebaikan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada WL.
Pujian yang memberkati kita semua. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dijalankan melalui kris maupun juga tunai di dalam amplop yang sudah tersedia di bangku dan nanti sambil kantong persembahan akan dijalankan. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita telah ditebus olehnya. Kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan sebagai ungkapan syukur kita pujikan pujian ini. Kita mengatakan bahwa ya Tuhan, bahwa oleh karena kebangkitan-Mu kami telah menerima kuasa kemenangan. Kami telah menerima kuasa kebangkitan Kristus. Dan mari kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui pujian ini. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekarang semua kita sama-sama menyanyikan kembali pujian ini dengan penuh semangat lagi, dengan penuh ucapan syukur. Kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita sama-sama bangkit berdiri, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Angkat suaramu, kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di
Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita berdoa, bersyukur untuk persembahan dan juga masuk dalam doa syafaat yang ada. Sungguh hati kami bersyukur karena kami melihat Allah yang telah datang mencari kami orang berdosa. Namun Allah juga yang menyatakan kasih, mati menggantikan dosa pelanggaran kami, membebaskan kami daripada kuasa maut, kuasa dosa, kuasa dunia ini dan bahkan memberikan kami kemenangan untuk mengalahkan akan setiap kuasa-kuasa yang ada. Dan kami bersyukur bahwa oleh hamba-Mu selama beberapa waktu merayakan rangkaian Jumat Agung sampai pada Paskah yang ada, Bapak Pendeta Robi telah memberikan kami kekuatan lewat firman. Dan kami percaya bahwa setiap benih yang difirmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau yang akan mengerjakan firman-Mu dan roh Tuhan dalam hidup kami terus bekerja ya Tuhan. Sebentar malam nanti ini beliau akan kembali ke Makassar dan akan melanjutkan setiap tanggung jawab di berbagai tempat. Secara khususnya sebagai pimpinan di SCT Jeffrey, sebagai rektor yang ada, Tuhan kami berdoa, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik bagi hamba-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab meneruskan setiap karya Tuhan lewat hidup beliau sebagai pimpinan, bahkan sebagai pelayan, termasuk sebagai kepala keluarga, sebagai suami dan sebagai ayah bagi anak-anak yang ada. Tuhan memberkati. Dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Walaupun kami ada punya masalah pergumulan dengan kesehatan, persoalan suami istri, orang tua dengan anak-anak, masalah-masalah di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam studi pekerjaan yang ada. Tapi kami percaya bahwa kepada siapa kami berharap dan kami mengadu setiap keluh kesah kami. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah, Allah juga Immanuel yang selalu menyertai kami. Oleh sebab itu di tengah persoalan yang ada dan secara khusus kami berdoa hari ini untuk Bapak Wandi Leonardo yang dirawat di rumah sakit dalam diagnosa dokter dengan masalah empedu yang ada. Tuhan kami tidak bersama-sama dengan beliau. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan beliau hari ini. Dan Engkau menjamah setiap batu empedu yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan diagnosa-diagnosa dokter pun kami berdoa dokter memberikan hikmat untuk menangani pada malam hari ini Tuhan. Sedang bekerja Tuhan memberkati. Bahkan untuk Ibu Rina, istri anak-anak Tuhan memberikan kekuatan. Dan dia melihat Allah yang hidup seperti yang Paulus katakan justru dalam kelemahan melihat dan iman bertumbuh. Karena yakin Tuhan menyertai beliau. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu yang dalam mengandung, khususnya Ibu Fani, Tuhan memberkati dalam proses-proses persalinan yang ada. Kami terus berdoa, bersyukur pemulihan dari Ibu Elvi, Tuhan juga memberkati dengan anak Noah yang ada. Bahkan malam hari ini juga Mama Joy yang juga dalam pergumulan dengan sakit yang ada, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa sesuai dengan pujian ada kuasa, ada kemenangan mujizat yang Tuhan berikan. Bahkan kami yang punya pergumulan yang mungkin hamba dah sebutkan nama mereka. Mereka yang juga bergumul tapi Engkau Allah yang maha tahu. Menyelidiki hati yang paling dalam bahkan dalam pergumulan yang ada. Dan kami percaya Engkau akan menolong. Bapa di surga kami bersyukur juga melihat bagaimana pekerjaan Tuhan melalui gereja dan sekolah. Secara khusus kami melihat bagaimana anak-anak dari awal penyertaan Tuhan sampai hari ini Tuhan di sekolah. Terima kasih, kami sungguh terpesona melihat karya Tuhan. Anak-anak SD yang ada, kami berdoa Tuhan makin memperlengkapi mereka. Dan kami berdoa generasi-generasi ilahi ini menjadi generasi ilahi yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah keluarga, bahkan bangsa dan negara, bahkan di tengah dunia ini. Engkau memberkati guru yang mengajar, Engkau memberkati setiap orang tua, bahkan secara khusus pembangunan gedung lantai 2. Tuhan, secara ini kami tidak mempunyai biaya yang besar. Tapi kami punya Allah yang besar dan Engkau yang punya ladang dan kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Oleh sebab itu Tuhan memberkati panitia dalam proses pembangunan yayasan yang ada, Tuhan juga memberkati. Jangan untuk gereja ini Tuhan, kami melihat bahwa selama 4 tahun dan memasuki pada bulan Agustus 5 tahun keberadaan gereja ini, kami melihat begitu ajaib. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, namun Tuhan menyediakan dan kami sungguh melihat bagaimana Engkau bekerja. Panitia yang bekerja,
mempersiapkan perayaan-perayaan gerejawi. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan mereka hati, kami bersyukur Tuhan memberikan mereka kesehatian, dan doa kami setiap jeripaya yang telah diberikan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan kami percaya Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, Tuhan memberkati dalam rumah tangga, dan Tuhan memberkati juga mereka dalam persiapan-persiapan untuk proses selanjutnya, untuk perayaan HUT gereja yang kelima pada bulan Agustus nanti. Tuhan jualah yang memberkati. Dan sekali lagi sebagai anak bangsa kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Dan doa kami Tuhan lewat gereja ini, lewat pelayanan yang ada Tuhan memberkati. Dan kami tahu bahwa Tuhan bertanggung jawab atas pelayanan gereja yang ada. Ini doa dan syukur kami. Ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan dalam segala hal semuanya itu kami membawa dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dan di akhir syafaat ini ya Tuhan, kami hendak berdoa doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat yang kembali dipimpin oleh Bapak Pendeta Robi, saya persilakan kita mengambil sikap berdiri dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Mari saya mengajak jemaat untuk mengangkat tangan, memuji, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Memuji surga bumi, memuji Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran kepadanya.
Tuhan, umat-Mu sudah juga beribadah dan sudah mendengar firman-Mu. Di akhir ibadah ini kami akan kembali, tapi kami berdoa kiranya Engkau akan pulang dan menyertai umat-Mu. Pulang dalam pergumulan keluarga masing-masing, pulang dalam pergumulan masa depan, pulang dalam pergumulan anak-anak yang studi, pulang dalam pergumulan usaha ekonomi. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu akan menyertai setiap umat-Mu. Karenanya Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindukan berkat yang daripada-Mu. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat yang daripadanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, cinta kasih Kristus Yesus yang kekal, yang telah berkorban demi saudara dan saya tetapi telah menang hari ini. Persekutuan penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai Yesus datang kembali sesuai janjinya menjemput setiap orang. Amin.